Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan morfologi pertemuan keempat. Saya Agus Purnomo Ahmad Putih Kadianto akan memandu jalannya perkuliahan morfologi pertemuan keempat. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, morfologi pertemuan keempat materinya adalah klasifikasi morfem dasar. Nah, dalam materi ini ada beberapa hal atau beberapa istilah yang perlu saya kenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Nah, saya harap bisa disimak dengan baik. Nah, istilah-istilah tersebut hanya akan saya kenalkan. Untuk lebih dalamnya, kalian bisa membaca di bukunya Abdul Khair, supaya lebih rinci, atau di buku-buku referensi yang lain. Oke, yang pertama istilahnya adalah bentuk dasar. Bentuk dasar adalah sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Ya, sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Oke, kita langsung ke contoh supaya tidak terlalu teoritis. Oke, berbicara. Saya punya contoh berbicara. Nah, berbicara terdiri dari dua morfem, yaitu morfem ber, kemudian ketemu morfem atau kata dasar bicara. Ya, menjadi berbicara. Nah, morfem dasar yang menjadi dasar suatu proses morfologi, ber atau bicara. Nah, tentu adalah yang bicara. Ya, bentuk dasarnya bicara. Yang menjadi dasarnya adalah kata berbicara. Oke, contoh yang lain. Dimengerti. Di plus kata dasar mengerti. Nah, bentuk dasarnya apa? Di atau mengerti? Tentu mengerti. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian adalah keanekaragaman. Nah, saya punya contoh keanekaragaman. Perlu dipahami, bentuk dasar berbeda dengan kata dasar, berbeda konsep. Ya, oke, saya punya contoh di sini keanekaragaman. Nah, kata dasarnya, bentuk dasarnya adalah berawal dari kata majemuk aneka ragam mendapatkan awalan dan akhiran ke an, menjadi keanekaragaman. Nah, yang menjadi dasar tentu adalah aneka ragam. Ya, aneka ragam. Dua morfem, aneka ragam bentuk dasarnya. Nah, kalau pengulangan bagaimana, Pak? Nah, saya punya contoh rumah-rumah. Bentuk dasarnya apa? Rumah. Nah, ini mudah. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian kalau berlari-lari, bentuk dasarnya bagaimana? Nah, saya katakan tadi bentuk dasar berbeda dengan kata dasar. Ya, tolong dibedakan. Oke, berlari-lari. Ya, aslinya ini adalah berlari-berlari. Ya, terjadi pengulangan. Namun tidak ada berlari-berlari, tidak apa namanya, tidak sesuai kaidah. Yang benar adalah berlari-lari. Makanya bentuk dasarnya adalah berlari. Oke. Kemudian contoh lain kemerah-merahan. Nah, ini ya pengulangan juga. Yang diulang adalah kemerahan. Kemerahan tidak ada. Yang betul adalah kemerah-merahan. Makanya bentuk dasarnya adalah kemerahan. Oke, saya punya dari kata majemuk dari proses komposisi, yaitu sate ayam. Nah, ini adalah satu makna. Nah, tetapi yang paling utama mana ya, satenya atau ayam? Tentu satenya. Makanya bentuk dasarnya adalah sate. Sama dengan pasar induk. Ya. Nah, pasar dan induk. Kemudian yang utama yang mana? Nah, pasarnya atau induknya? Nah, tentu yang utama karena yang kuat pasarnya. Itu untuk dasar. Selanjutnya, kita bergeser ke morfem dasar. Apa itu morfem dasar? Nah, morfem dasar ini biasanya digunakan sebagai dikotomi, morfem afiks. Ya, atau bisa dikatakan pasangan. Nah, coba dilihat bagian di sini. Morfem terdiri dari morfem dasar dan afiks, ya, imbuhan yang tidak bisa berdiri sendiri. Morfem afiks ini semuanya adalah morfem terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, morfem dasar ini adalah pasangannya ini, ya, gandengannya morfem morfem afiks. Nah, supaya bisa menjadi sebuah makna, morfem afiks ini harus bergabung dengan morfem dasar. Begitu. Morfem dasar juga ada bebas terikat. Kalau afiks adalah cuma morfem terikat. Ya, kalau morfem dasar ada morfem bebas terikat. Nah, mau bukti? Nah, ini. Ya, contoh morfem bebas dalam morfem apa namanya? Morfem dasar bebas. Nah, kita lihat morfem dasar bebas. Ada contoh beli. Ya, dia sudah bermakna ketika tidak perlu imbuhan lagi, dia sudah bermakna. Beli, kucing sudah punya makna. Morfem terikat, juang, dia tidak bermakna kalau tidak mendapatkan imbuhan. Contohnya mendapat imbuhan ber, nah jadi berjuang, dia baru bermakna. Juang tidak bermakna. Ya, morfem terikat butuh
butuh pasangan, intinya begitu, terikat. Henti juga tidak bermakna, ya, harus mendapatkan keimbuan. Contoh berhenti. Tempur juga demikian, bertempur. Nah, seperti itu. Nah, analisisnya seperti ini. Membeli, ya, proses katanya adalah awalan me dapat imbuhan beli. Nah, mendapatkan afixme, kemudian beli merupakan morfem dasar. Ya, morfem dasar. Beli. Tuh. Ya. Berjuang sama, juang juga morfem dasar. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian ada istilah lagi pangkal atau stem. Nah, pangkal atau stem ini digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses pembentukan kata infleksi atau pembubuhan afiks inflektif. Nah, oke, infleksi itu atau inflektif itu apa? Nah, itu bisa teorinya bisa kalian cari sendiri. Nah, saya punya contoh ini. Membeli, kata dasar berasal dari imbuhan me tambah beli. Nah, kata dasarnya beli. Membeli, kata kerja. Beli juga kata kerja. Nah, ini adalah contoh infleksi ya. Proses infleksi kata kerja. Mendaratkan, kata kerja. Daratkan, kata kerja. Nah, ini sama-sama kata kerja ini namanya infleksi. Nah, yang dinamakan pangkal adalah, saya punya contoh membeli, kata kerja. Beli, ya, kata dasarnya beli, berasal dari pangkal beli. Mendaratkan, ya, mendaratkan, kata pangkalnya apa? Daratkan. Nah, ini daratkan, sama-sama kata kerja, ini pangkal atau stem. Ya, menangisi, ya, kata dasarnya berasal dari me, kemudian tangis, kemudian akhiran i. Ya, pangkalnya apa? Tangisi. Ya, karena sama-sama kata kerja. Ya. Menampar, kata dasarnya apa? Pangkalnya apa? Tampar. Ya, semoga bisa dipahami. Menampar sama-sama kata kerja itu namanya inflektif. Namanya pangkal ya. Mirip dengan kata dasar tapi bukan ya. Kan. Oke. Akar atau root. Yang terakhir ini ya, akar atau root. Nah, akar atau root ini adalah bentuk yang sudah tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi, atau bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditanggalkan, semua afiksnya dihilangkan. Ya, contoh, saya punya contoh keberterimaan. Nah, keberterimaan prosesnya adalah kemudian kata dasarnya terima, kemudian an. Nah, terima ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Ini namanya apa namanya? Sudah tidak bisa dianalisis lagi. Terima, ya. Terima adalah root atau akar. Memperlakukan. Nah, ini memperlakukan sama mean tambah tambah laku. Ya, kata dasarnya laku. Nah, ini sudah tidak dapat dianalisis lebih dalam lagi. Nah, ini sudah mentok, namanya root atau akar. Nah, loh Pak, apakah sama ini dengan kata dasar? Nah, beda, ya. Beda nih, konsepnya berbeda. Nah, contoh nih, bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, sudah tidak dapat dianalisis lebih jauh, tetapi mempunyai makna. Ya, sedangkan, nah kita lihat kembali lagi. Sedangkan, nah ini ya. Sedangkan kata dasar itu ada yang terikat, yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, juang. Kata dasar juang, dia tidak bermakna, dia bukan root. Ya, dia bukan root. Ya, seperti itu dan seterusnya. Ya. Jadi konsep-konsep itu semoga dapat dipahami. Silahkan dipelajari lebih dalam lagi. Saya kira cukup sekian, tidak usah panjang-panjang supaya tidak menguras kuota. Saya akhiri penjelasan morfologi pertemuan keempat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.